Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita Al-Habib Husain bin Hamil Al-Attas, juga orang tua kita Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Jufri, serta para asatidz, para hujjaj, para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi telah diterangkan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya. Kita mengenal Allah berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sendiri mengenalkan dirinya. Jadi apa yang dibaca tadi oleh Ustaz Husain dari surah Al-Hasyr, akhir dari surah Al-Hasyr, itu adalah tiada lain merupakan jawaban dari pertanyaan man huwallah, siapa itu Allah. Kita menyembah Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita mengabdi kepadanya, siapa itu Allah. Nah, tadi sudah diterangkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan dirinya. Ini adalah salah satu cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan setepat-tepatnya adalah melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita masih kecil, dulu suka belajar kitab Zubat, itu di sana disebutkan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Sesuatu yang pertama yang wajib bagi manusia adalah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Nah, ini kita penting ya mengenal Allah Subhanahu wa taala agar supaya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya dalam berbagai ayat Quran. Di antaranya mungkin ya, para hadirin hadirat sering baca surah Al-Baqarah 255. Surah ayat apa itu? Ayat kursi ya, sering dibaca kan? Itu juga berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memperkenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi hendaklah ketika kita membaca ayat ini kita resapi maknanya. Bukan ayat ini dibaca kalau biasanya takut ada jin. Ya, takut ada setan, baca ayat kursi. Ya, ini sering sekali seperti itu. Padahal ini adalah ayat yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah dialah Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia. Al hayyul qayyum, yang maha hidup. Al qayyum, yang maha menguasai, mengatur, memberikan rizki, macam-macam. Al-Qayyum ini yang artinya mengatur segala sesuatu.
Dari dua nama ini terkandung nama-nama yang lain. Yang pertama Al-Hayyu. Allah itu yang maha hidup. Dan hidupnya Allah Subhanahu wa taala azaliyun wa abadiyun. Azali artinya tidak ada awalnya. Abadi artinya tidak ada akhirnya. Kita harus pahami kita juga hidup. Ya. Tapi hidupnya kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah ini Al-Hayyu, di sini mengandung juga sifat-sifat atau makna nama-nama yang lain. Kalau manusia hidup, ya dia manusia bisa ya mendengar, bisa berbicara, bisa bergerak, ya, bisa bertindak dan sebagainya. Ya, di dalam kalimat Al-Hayyu pun terkandung makna-makna tersebut. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala As-Sami, maha mendengar, Al-Basir, maha melihat. Dan lagi-lagi ya, apa yang ada nama-nama ini yang Allah sebutkan terhadap dirinya ini tidak sama dengan kita. Sama seperti halnya Allah maha hidup, kita juga hidup, tapi berbeda. Hidupnya Allah tidak sama dengan hidup kita. Hidup kita pemberian dari Allah. Hidup kita ini ada batasnya yang Allah tentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak, ya. Tidak ada batasnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Dialah maha mendengar. Allah maha mendengar berbeda dengan kita mendengar. Kalau kita mendengar perlu alat, perlu telinga. Di sana juga Allah persiapkan ada gendang telinga, ada saraf-saraf yang akan menginformasikan ke otak kita apa-apa yang kita dengar. Apabila alatnya ini rusak, kita nggak bisa dengar, ya kan? Ada juga pakai alat bantu dengar itu, ya. Begitu juga Al-Basir melihat, ya, tidak sama Allah Subhanahu wa taala melihat. Allah melihat nggak perlu dengan mata. Allah mendengar nggak perlu pakai alat, tapi kita melihat perlu adanya mata. Di mana dengan mata ini, ya, sinar yang yang ditangkap oleh lensa mata kita diinformasikan juga ke otak sehingga kita bisa melihat gambaran, ya, melihat manusia seperti apa, kita bisa melihat pemandangan, kita juga bisa melihat. Dan ini pun masih dibantu lagi dengan harus ada cahaya seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha melihat, ya. Jangan disamakan seperti kita makhluk, ya, melihat sesuatu seperti itu. Oleh karena itu, ya, kalau orang menggambarkan Allah maha melihat, mendengar, berarti Allah punya telinga, Allah punya mata, berbicara, Allah punya mulut seperti itu. Berarti dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, ini penting kita fahami. Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu di sini artinya Allah Maha Hidup, tapi kehidupan Allah berbeda dengan kehidupan kita. Jadi dalam makna Al-Hayyu ini tercakup makna-makna, ya, yang lainnya dari Asmaul Husna. Berikut juga Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum artinya dari kata Al-Qaim, yang mengatur, ya, yang menciptakan, ya, yang memelihara. Ini masuk semua dalam kata Al-Qayyum. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup dan Allah juga yang mengatur segala sesuatunya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian agar supaya kita tidak menggambarkan Allah sama seperti kita kalau kita hidup. Nah, ini adalah bagaimana ayat Quran itu selalu menjelaskan, ya, dengan jelas. Apabila di sana ada hal-hal yang akan membuat kita salah tafsir, kita samakan Allah ini, oh hidup, Allah mengatur sesuatu. Mungkin kalau biasanya manusia yang hidup, ya, sudah bekerja keras, capek, ngantuk, capek seperti itu.
Gaya ibu-ibu sekarang, bapak-bapak kalau lagi udah kelamaan ngaji biasanya ngantuk kan gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan agar supaya kita ini jangan menggambarkan Allah seperti makhluknya. Allah katakan la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah dihinggapi oleh rasa kantuk maupun tidur. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asma-asmanya, yang mana Allah ini menyebutkan asmanya ini adalah supaya manusia ini kenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan asma-asmanya terkadang mirip dengan apa yang biasa kita dengar, apa yang biasa kita pahami. Seperti itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan lagi ya bahwasanya walaupun ya Allah sebutkan Allah Maha mendengar, kata as-sam'u di situ ya manusia pun mendengar ya. Allah Maha hidup, manusia pun hidup. Allah Maha berbicara, kita pun berbicara. Tapi ya itu semuanya tidak sama dengan manusia. Oleh karena itu Allah sebutkan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah segala sesuatu apa yang ada ya, di langit maupun di bumi. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menguasai segala sesuatu baik yang ada di langit maupun yang di bumi ya. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak ya. Banyak orang menguasai sesuatu ya, menguasai yang nampak saja, tapi yang tidak nampak dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguasai itu semuanya. Ya'lamu ma baina aydihim. Apa tadi? Al-hayyul la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in. Oh enggak, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, man di sini bukan bertanya tapi ini istifham inkari ya, artinya tidak ada yang dapat memberikan pertolongan, memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat yang lain ya, man dzalladzi yashfa'u indahu ya, illa liman irtada ya. Dalam surah Al-Anbiya kalau enggak salah ya. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak ya, mereka itu ya makhluk-makhluk, malaikat kah siapapun tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada makhluknya untuk memberikan syafaat, tapi ya syafaat tersebut tidak diberikan kecuali kepada mereka-mereka yang memang layak untuk mendapatkan syafaat tersebut ya. Di dalam ayat yang lain surah Al-Anbiya ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada ya. Mereka para malaikat itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi mereka-mereka yang Allah ridhoi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Arti tidak ada orang yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Jadi enggak semua orang ya bisa memberikan syafaat ya. Para anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi kepada siapa yang akan diberikan syafaat ini? Kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang layak mendapatkan syafaat tersebut. Kalau orang-orang misalnya dari umatnya Rasulullah, ngaku umatnya Rasulullah, tapi perbuatannya, perilakunya selalu bikin pegel Rasulullah. Ya, selalu bertentangan dengan apa yang Rasulullah perintahkan. Ya, enggak layak ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Jadi
syafaat Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan izin kepadanya. Ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, artinya hal-hal yang akan datang. Allah tahu apa yang terjadi kepada manusia dan juga apa yang telah terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah menggambarkan bagaimana Allah punya makhluk ya, yang bernama kursi. Ini kadang-kadang di benak kita arti kursi ini ya seperti ini kursi ya. Tapi ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bagaimana bentuknya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini Allah katakan wasi'a kursiyus samawati wal arda. Ya. Kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Artinya besarnya ya, begitu besar ya, meliputi langit-langit dan bumi. Ya, dan juga jangan difahami kursi ini adalah tempat duduknya Allah atau tempat kepijakannya Allah. Begitu juga arasy. Berarti kalau kita gambarkan seperti itu, maka kita menggambarkan Allah itu seperti makhluk. Kayak orang duduk seperti ini, maka berarti kita menggambarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk. Nah, inilah yang tepis oleh Allah Subhanahu wa taala oleh firman-Nya ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Jadi kalau kita gambarkan Allah bagaikan misalnya raja yang duduk di singgasana, maka ketahuilah Allah tidak seperti itu. Itu adalah hayalan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang dihayalkan kepada oleh benak kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha besar, maha tinggi dan maha suci daripada apa yang bisa kita gambarkan di benak kita. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allah itu tidak ada sesuatu yang memberatkan Allah di dalam memelihara as-samawati wal ard. Kalau kita mengurus sesuatu pasti akan lelah ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap saat ya, Allah itu selalu sibuk mengurusi segala sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak lelah ya, tidak seperti manusia. Ini adalah gambaran yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang dirinya. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Lebih kurang saya mohon maaf ya. Kita akan lanjutkan ya, dengan baca tahlil ya. Untuk almarhum Bapak Ahmad Hadiat Ismet Hamami ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikannya, amal jariahnya, mengampuni segala dosanya ya, memberikan tempat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, memaafkan segala kesalahannya, mengampuni segala dosanya. Ala hadin niyah, dan juga kepada orang-orang tua kita sekalian. Ala hadin niyah kulli salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه
الله العظيم ونتوب إليه نستغفر 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 الله العظيم ونتوب إليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وما استغفرناه وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هدية منا واصلة وصدقة متقبلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة نهديه ونقدمه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة أجمعين ثم إلى رسالة فاتم الصغرى وخديجة الكبرى والشيخ الرضا سيدنا أبو بكر وعمر عليك وفتى أصحاب رسول الله ونذر رسول الله عليه وسلم
وعثمان الحسن والحسين سن العزين العابرين سن جعفر الصادق سن محمد الباقر سن علي رضي الله سن المهاجر الله بن ميس سن الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وصولهم وفورهم جيم ساداتنا علي أبو علوي ثم إلى الأرواح المرحوم أحمد هاديات اسمه همامي أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسع ويتلعل بين أيديهم اللهم اجعله في فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وعتقا وسترا لهم من النار اللهم مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين.